Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Baraja. Tentunya di channel ini, channel Bagus Baraja, channel yang selalu memberikan informasi positif, informasi baik, tentunya informasi edukasi yang membuat kehidupan Anda atau memberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan Anda atau keseharian Anda. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel saya, dan terima kasih pula buat kalian yang sudah subscribe channel saya. Senang sekali bisa terus update video terbaru. Harusnya saya update video itu 2 hari sekali, harusnya, tapi ternyata saya miss 2 hari. Itu dikarenakan ada beberapa klien yang harus saya urus, harus saya temui, jadi agak tersita sedikit waktu saya, dan kondisi kesehatan juga kurang baik, makanya sedikit suaranya berbeda mungkin ya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Saya selalu semangat untuk memberikan informasi terbaik untuk kalian semuanya. Sekali lagi saya ucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah stay di channel saya, terus support channel ini. Dan buat kalian yang barusan mampir di channel ini, saya minta untuk subscribe dulu, bantu channel ini terus berkembang. Channel ini selalu memberikan cerita-cerita atau solusi-solusi atau trik atau teknik bagaimana bisa menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sukses tentunya. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin ngobrol bersama kalian ya, masih seputar tentang hukum tarik menarik. Oke, tempo hari saya sudah upload video yang membahas tentang rahasia terbesar di dunia hukum tarik menarik. Oke, dan sekarang saya kasih kuncinya. Sebagian besar orang melakukan ini, sebagian besar orang melakukan ini. Saya memberikan contoh atau saya ingin bercerita ke kalian semuanya. Ternyata ada poin penting juga yang harus diketahui, walaupun sedikit berbeda dengan pandangan di luaran sana. Nah, buat kalian yang hari ini sedang berikhtiar, sedang berusaha keras, kenapa sih goal saya kok tidak cepat terkabul? Kenapa sih kok goal saya tidak sesuai target? Bahkan sama sekali tidak ada sinyal untuk terkabul. Ada yang salah dengan cara berpikir Anda. Oke, banyak kawan-kawan di luaran sana ketika mempraktekkan hukum tarik menarik atau law of attraction itu dengan cara melekatkan goalnya dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam bawah sadarnya, dengan cara melakukan afirmasi dan lain sebagainya. Metodenya boleh berbeda, tapi pada akhirnya kalian harus menggunakan satu yang akan saya bahas nanti. Oke, ada teman-teman yang mungkin melakukan afirmasi, melakukan visualisasi dengan harapan bahwa goalsnya harus melekat dalam jiwanya. Itu benar apa tidak, Mas Bagus? Itu benar, tidak perlu diperdebatkan. Itu benar, bahkan ada beberapa video saya yang mengatakan bahwa itu benar. Perlu afirmasi, perlu ditulis, perlu visualisasi, perlu imajinasi. Tapi ternyata setelah saya bertemu dengan beberapa orang, saya rangkum, dan sebagian besar mereka melakukan yang akan saya bahas sebentar lagi. Termasuk saya pribadi juga mengalaminya. Oke, poin pentingnya dalam Anda melakukan hukum tarik menarik adalah let go. Sekali lagi, let go, lepaskan. Dengan kata lain, sederhananya bagi orang awam mungkin lebih familiar saya sebut dengan istilah lupakan saja. Saya beri contoh kisah saya. Sekali lagi saya pernah cerita dulu di video saya, tapi saya akan cerita ulang di sini agar lebih jelas ya. Di 9 tahun yang lalu saya pernah ngelamar kerja di sebuah perusahaan. Saya melamar, kemudian saya di interview seperti biasa layaknya orang di interview. Interview saya berhasil, kemudian supervisornya tanya ke saya, kamu diterima kerja di sini, tapi saya ingin tahu kamu punya mimpi nggak dalam kehidupan kamu? Oke, saya punya mimpi. Saya jawab, saya punya mimpi, saya ingin punya supermarket. Oke, kemudian si bos bertanya lagi, berikan 2 opsi, kalau satunya nggak dapat, barangkali satunya dapat. Dan kemudian saya jawab dengan berat hati, saya ingin punya kafe. Itu 9 tahun yang lalu saya mengatakan. Seiring waktu berjalan, saya melupakan, benar-benar saya melupakan doa itu. Sampai saya lupa bahkan kapan saya pernah berdoa itu, saat saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Ternyata saya mengucapkannya sekali, kemudian Tuhan kabulkan dalam kurun waktu yang cukup lama, 9 tahun, karena saya tidak tahu tentang loa waktu itu. Oke, kemudian terkabullah. Setelah terkabul saya baru ngeh,
Oh iya ya, ternyata dulu saya pernah berdoa. Saya pernah mengucapkan ini, saya pernah menginginkan tempat usaha yang saya miliki sekarang. Oke, itu contoh sederhana dari saya, itu pengalaman pribadi saya. Dan barusan sebelum saya buat video ini, teman saya juga ada cerita, sahabat dekat saya. Yang terjadi di sahabat saya, perjalanan hidupnya, dulu di saat dia dalam kondisi yang sangat sulit, dalam keterpurukan, dia pernah request, dia pernah tulis goal. Oke, bahkan dia sudah tahu dunia pikiran, sudah memahami dunia pikiran, makanya dia tulis goalnya bahwa saya ingin punya pendapatan 10 juta. Oke, saya ingin punya pendapatan 10 juta apapun pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu, dia bekerja seperti biasanya, dia melakukan aktivitasnya. Goalnya tidak berhasil, kurun waktu yang cukup lama, masih dengan penghasilan yang sangat kecil, goalnya tidak terkabul. Sampai pada akhirnya dia lupa dengan goalnya itu, dengan afirmasinya itu, dengan tulisan goalnya itu, bahwa dia pernah berdoa ingin punya gaji 10 juta dengan kerjaan apapun. Dan kemudian sekali waktu dia dapat angka 8 juta. 8 juta fleksibel ya, sampai 10 juta bahkan lebih. Dan anehnya, dia baru ngeh ketika dia sudah sering mendapatkan angka itu. Oh iya, ternyata saya dulu pernah berdoa, saya pingin gaji segini dengan kerjaan apapun, gaji 10 juta bahkan lebih. Ternyata saya ambil kesimpulan dari cerita yang dia ceritakan ke saya, bahwasanya ketika orang bisa melupakan, dengan kata lain let go, sebenarnya proses pengabulan itu baru terjadi. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa loa itu cara kerjanya seperti ini. Tapi ada juga yang meyakini bahwa cara kerja loa itu dengan kemelekatan. Kamu harus melekatkan goalmu dalam hatimu, dalam jiwa bawah sadarmu. Di dalam video ini saya tidak sedang memperdebatkan apapun. Oke, versi kemelekatan goal dalam jiwa, dalam bawah sadar itu benar. Ada beberapa orang yang meyakini bahwa dengan let go, dengan melupakan bahwa kita pernah berdoa ini, kemudian kita melakukan aktivitas seperti biasanya, kemudian ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Bahkan ketika kita dapat goalnya, kita baru ngeh bahwa kita pernah berdoa ini. Oke, poin pentingnya yang harus Anda masukkan dalam pikiran bawah sadar kalian, yang harus Anda dengarkan dan Anda terapkan dalam kehidupan keseharian Anda adalah let go. Let go itu sudah termasuk dengan ikhlas, bersyukur, berprasangka baik, itu sudah termasuk di situ. Seiring berjalannya waktu, ketika Anda menikmati sebuah proses dalam perjalanan hidup Anda, saat Anda melupakan, disitulah dimulai proses pengabulan itu terjadi. Ada sebagian orang yang berpendapat seperti ini, bahkan saya pribadi juga punya pendapat dan meyakini hal ini. Oke, ilmu ikhlas, ilmu syukur, ilmu melupakan, ilmu lillahi ta'ala bahasa orang pada umumnya. Ketika doa kalian tidak terkabul padahal kalian sudah melewati beberapa proses, gue udah menggunakan konsep loa dengan bener kok, gue udah berdoa yang baik-baik kok, gue udah bersyukur kok, gue juga udah berprasangka baik, and then kenapa tidak berhasil ya? Anda mungkin perlu memikirkan pesan saya yang satu ini. Anda perlu memikirkan bagaimana cara Anda melepaskan setiap doa-doa yang sudah Anda panjatkan. Artinya melepaskan setiap goals yang Anda inginkan. Anda manusia, kita tidak boleh lupa bahwa kita manusia. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita punya Tuhan. Oke, sekali lagi ya, masukin ke dalam pikirannya, dengerin baik-baik. Kita tidak boleh lupa bahwa kita manusia. Tugas manusia adalah ikhtiar, usaha, dan berdoa. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita punya Tuhan yang maha menentukan, dan biarkan Tuhan yang menentukan kapan doa kita harus dikabulkan. Mungkin cara saya yang saya sampaikan tadi ini bisa menjadi senjata terakhir kalian saat kalian lagi ngejar impian kalian, tapi nggak berhasil nih, nggak sampai, nggak sukses nih. Mungkin ini perlu kalian lakukan di ending cerita, di ending proses yang sudah kalian lewatkan. Mungkin kalian harus melepaskan and then let go. Kalian harus melupakan kalian pernah berdoa apa. Lepaskan selepas-lepasnya. Ya, bahasa akrabnya mungkin berpasrah ya, berserah diri, apapun itu. Simpelnya saya buat ilustrasinya ya, biar mudah kalian bayangkan bahwa sebenarnya orang berdoa itu ibarat orang yang sedang membuat
proposal. Mereka tulis proposalnya, permintaan mereka apa, anggap saja itu sedang berdoa, kemudian biarkan proposal berangkat. Oke, setelah proposal kalian sudah berangkat, udah biarin, lepaskan. Yang penting saya terus bergerak, yang penting saya terus bergerak, dan bagaimana saya bisa melewati setiap proses hingga saya sampai di garis finish. Oke, lupakan, lepaskan, lupakan. Kalau misalkan ada yang bertanya, ya nggak mungkin dong Mas Bagus kalau kita harus melupain doa kita. Seiring berjalannya waktu, kalian menjalani sebuah proses. Ingat, semuanya ada proses, tidak ada yang bim salabim dalam dunia ini. Nikmati saja perjalanannya, nikmati prosesnya, sampai pada akhirnya ketika terwujud impian kalian, kalian baru mengatakan, oh iya, dulu saya pernah berdoa ini. Kebanyakan orang sukses itu mereka yang sudah melewati masa sulitnya. Orang sukses itu tidak ada yang bim salabim, semuanya berproses. Mereka melewati beberapa kerikil, mereka melewati beberapa kendala dalam perjalanan hidupnya, mereka melewati segala proses, baik ringan dan berat mereka lalui semuanya. Bahkan terkadang mereka melewati dengan sebuah tangisan bahkan. Tapi mereka tidak menyerah, mereka terus bergerak, mereka kejar setiap impiannya. Bagaimanapun caranya saya harus menjadi orang yang sukses. And then finally dia bisa sukses. Kalian boleh cek beberapa motivator yang kalian anggap motivator bagi kalian yang merubah mindset kalian. Bahkan untuk kalian yang nonton ini, mungkin kalian subscriber saya juga seperti ini, tidak bim salabim, semuanya berproses. Saya selalu bersyukur dan saya selalu menikmati proses. Buat kalian yang hari ini menggunakan konsep hukum tarik menarik tapi masih timbul pertanyaan, kenapa ya goal saya tidak terkabul, kenapa ya seakan-akan goal saya malah selalu sulit aja, nggak terkabul. Oke, kenapa ya kok masih timbul pertanyaan dalam hatinya, kenapa ya kok ada rasa was-was, saya kayaknya malah jauh dari Tuhan dan lain sebagainya lah, segala pertanyaan yang berkecamuk di pikiran kalian ketika kalian menggunakan konsep ini. Ketika kalian menggunakan konsep hukum tarik menarik, mungkin ada baiknya kalian coba yang terakhir. Ini bisa kalian jadikan senjata, karena saya sudah melewatinya, beberapa orang yang sudah cerita ke saya juga sudah melewatinya, dan saya pikir, saya rasa, saya meyakini juga bahwa sebagian besar orang sudah melakukan hal ini. Let go, lepaskan, lupakan kalian pernah berdoa itu. Dan boleh jadi ketika kalian sudah melupakan bahwa kalian pernah berdoa, goal kalian ini, semuanya tentang doa apapun, ada keajaiban yang akan terjadi. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi informasi yang baik buat kalian yang hari ini sedang berjuang, sedang ikhtiar, sedang ingin mewujudkan impian kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya bersama saya Bagus Baraja, tentunya dengan video yang lebih menarik lagi, lebih edukasi lagi, dan lebih memberikan inspirasi dalam kehidupan kalian, dan sehingga kalian bisa lebih semangat lagi untuk menjalani keseharian kalian. Terima kasih, buat hari Anda menjadi penuh warna lagi, dan jangan lupa senyum untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.